Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahli nar. Para peserta dan para simpatisan Syahama dimanapun berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua pada kesempatan kali ini kenikmatan berupa kesehatan dan adanya semangat dan cinta dalam diri kita untuk terus mencari tambahan ilmu agama. Hendaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang agung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk diri dan untuk orang lain. Dan mudah-mudahan serta harapan kita semua, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan memberikan kepada kita tambahan ilmu agama, karena sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling utama adalah ketika seseorang senantiasa mencari tambahan ilmu agama. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan sesuatu kecuali diperintah untuk meminta tambahan ilmu agama. Karenanya motivasi bagi kita semua, terutama kepada saya pribadi, agar tidak bosan, tidak patah semangat, tidak menurun semangatnya untuk senantiasa mencari tambahan ilmu agama. Orang yang mencari tambahan ilmu agama, tanda kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Asy-Syaikh, guru kita bersama, guru besar kita bersama, Syekh Abdullah pernah berkata bahwa di antara tanda kebaikan bagi seseorang ketika orang itu diberi rasa suka, rasa cinta terhadap ilmu agama. Senantiasa cinta untuk mempelajari dan mengkaji serta memahami tentang pengetahuan agama kita. Karenanya kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kami himbau juga sebelum kita lupa tentang pentingnya niat ikhlas, memurnikan niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam mengisi kesempatan ini kita isi dengan ilmu yang bermanfaat, kita isi dengan ilmu yang menjamin dan memudahkan kita untuk mencapai surganya, ilmu agama yang sangat bermanfaat. Jadikan tujuan utama hanya menjadi wasilah, menjadi penyebab akan memperolehnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Al-Lughawi, ya, seorang hafiz ahli bahasa Muhammad Murtadhaz Zabidi telah berkata, wastima'ul ilmin nafi'i fi dinihi wa dunyahu wa fil akhirati afdalu min ishtighalihi bin nawafili minas shalah. Kata Al-Hafiz ahli bahasa Muhammad Murtadhaz Zabidi mengatakan,
wastima'ul ilmin nafi'i, menyimak serta memperhatikan ilmu yang bermanfaat bagi urusan agama, urusan dunia, dan juga urusan akhiratnya. Afdalu, itu lebih utama, min istighalihi bin nawafil, daripada menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah, daripada menyibukkan diri dengan melaksanakan sholat berupa sholat sunnah. Ini pernyataan Al-Hafidh, seorang hafidh Al-Lughawi, pakar ahli bahasa, namanya Murtadha Az-Zabidi, mengatakan demikian, bahwa menyimak serta memperhatikan ilmu agama yang bermanfaat bagi urusan agamanya, bermanfaat bagi urusan keselamatan kelak di akhirat, itu lebih utama daripada menyibukkan dirinya dengan melaksanakan, memperbanyak sholat sunnah. Karenanya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran untuk menyempatkan diri untuk hadir ke majelis ilmu agama. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang maksiat badan. Tentang maksiat badan. Bahasan terakhir kemarin, minggu yang kemarin, kita bahas tentang masalah memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Ada beberapa poin, ya, ada beberapa keterangan terkait masalah maksiat badan, yaitu yang berupa memutus silaturahim, yang belum dijelaskan. Insyaallah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati'un. Ini masih sebuah hadis yang berkaitan dengan masalah haramnya memutus silaturahim. Di mana Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, qati'un, orang yang memutus rahim, sanak kerabat, sanak saudara. Jadi kata-kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, bukan bermakna maksudnya selama-lamanya tidak akan masuk surga. Tidak. Maksud daripada tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga bersama golongan yang awal masuk surga. Artinya tidak akan masuk surga bersama gelombang-gelombang yang awal masuk surga. Siapa itu yang tidak akan masuk surga beserta gelombang-gelombang yang awal masuk surga? Qati'un. Orang yang memutus. Memutus apa maksudnya di sini adalah qati'ur rahim, memutus silaturahim. Ini adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang memutus silaturahim. Jadi kalau sekira seseorang itu memungkinkan untuk mengunjungi saudaranya, memungkinkan untuk mengunjungi, maka tidak cukup hanya sebatas mengirimkan salam begitu saja tanpa mengunjungi, tanpa main ke rumahnya. Jadi kalau punya saudara dan sangat memungkinkan untuk main ke rumahnya, kunjung ke rumahnya, ziarah gitu. Jadi tidak cukup hanya sebatas kirim salam melalui temannya, tolong sampaikan salamku kepada saudara saya misalkan. Itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena memungkinkan. Yastati an yazur. Hanya saja mungkin saja, hanya saja dari satu waktu, beberapa waktu,
dari waktu ke waktu cukup untuk mengirimkan salam. Artinya seandainya memungkinkan untuk ziarah atau kunjung. Tapi satu waktu kirim salam nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau seumpama senantiasa nggak kemana-mana di daerahnya terus, nggak ngunjungin saudaranya itu, sampai berlalu 1 tahun tidak mengunjungi, 2 tahun juga belum mengunjungi, 3 tahun juga belum mengunjungi, padahal memungkinkan untuk pergi, memungkinkan untuk datang ke saudaranya itu, tapi sampai 3 tahun nggak main, sampai 2 tahun nggak main, padahal memungkinkan. Ini disebut dengan memutus silaturahim. Berkunjung kepada saudara dari pihak bapak dan pihak ibu, walaupun ke atas, maksudnya ke atas ya kakek, nenek, atau saudara kakek dan nenek, atau yang di atasnya kalau masih ada. Jadi bukan suatu pilihan, bukan hanya sebatas jalan-jalan sebenarnya kalau kunjung kepada mereka. Ini memang merupakan kewajiban, merupakan yang seandainya ditinggal, tidak dikerjakan, pelakunya terjatuh ke dalam dosa. Terjatuh ke dalam dosa. Jadi kalau memungkinkan untuk berkunjung, mendatangi ke rumahnya, tidak cukup hanya sebatas kirim salam. Bolehlah, okelah kalau seandainya dalam satu waktu 1-2 kali. Tapi kalau terus-terusan sampai berlalu beberapa tahun nggak mengunjungi, nggak ada kirim salam, nggak ada, putus komunikasi. Nah, jangan sampai seperti itu. Mungkin di antara kita punya saudara yang merantau kemana, paling tidak di telepon, paling tidak di SMS, agar tidak merasa terasingkan, agar tali persaudaraan itu masih mengakar. Jadi kalau seandainya tidak mengingatkan dan tidak saling sapa, bisa-bisa dikira orang lain. Apalagi punya anak, anaknya tidak diperkenalkan bahwa itu adalah saudaranya. Orang tuanya sendiri tidak memperkenalkan kalau itu adalah pamannya misalkan, atau sepupunya, tidak diperkenalkan. Orang tua tidak memberitahu. Bisa-bisa itu nanti ya dikira orang lain padahal masih saudara. Di sinilah juga fungsinya acara-acara kekeluargaan. Biasanya kalau di daerah-daerah itu buat acara keluarga. Acara keluarga di satu tempat, misalkan acara makan-makan, datang semuanya diundang. Itu bisa memperkuat tali persaudaraan. Kalau dengan cara seperti itu sudah dianggap silaturahim, mereka ridho nerima dengan diperlakukan seperti itu, diundang dan ditempatkan di satu tempat misalkan, cukup seperti itu. Tapi kalau seandainya mereka tidak mau dengan cara seperti itu, harus main ke rumah-rumahnya, berarti harus main ke rumah-rumahnya seperti itu. Jadi kalau seseorang itu keluarganya adalah keluarga yang besar, lalu diundang untuk acara makan-makan, misalnya, lalu berkumpul di situ, baik dalam momen-momen bahagia seperti hari raya, ataupun momen dalam duka cita, berduka, kumpul semuanya. Karena ada duka, kumpul di satu tempat, di satu titik, kumpul di situ. Kalau dengan cara seperti itu sudah masing-masing dari mereka ridho, menerima seperti itu, cukup. Tapi kalau seandainya mereka menganggap dengan perbuatan, dengan cara yang seperti itu belum dianggap cukup, berarti harus ziarah ke rumah-rumah mereka. Harus ziarah, harus kunjung ke rumah-rumah mereka. Adapun seandainya salah satu kerabatnya itu tidak suka saudaranya itu masuk ke rumahnya, nggak tahu alasan-alasan tertentu mungkin. Jadi kalau seandainya ada seseorang dia nggak suka ada saudaranya itu, sekalipun saudara apa, mengunjungi rumahnya itu, tidak ridho. Dan dia tahu kalau pemilik rumah itu tidak ridho kalau dikunjungi ke rumahnya, maka tidak boleh masuk ke rumah saudaranya itu. Kenapa? Karena tidak ridho. Li'annahu la yardha. Karena dia tidak ridho.
Tapi sekalipun dia tidak ridho untuk dikunjungi, untuk didatangi ke rumahnya, tetap orang yang tidak dikasih izin itu datang ke rumahnya tetap memberikan salam. Ya, kirim salam melalui orang lain. Bukan berarti karena tidak dikasih izin, tidak diinginkan oleh saudaranya itu datang ke rumahnya, sudah dimusuhi saja. Tidak disapa, tidak ditegur sapa, tidak tegur sapa. Tetap orang yang tidak dikasih izin untuk datang ke rumahnya itu tetap apa? Tetap kirim salam. Kirim salam. Kecuali ada uzur, dia tidak apa namanya, dia tidak mau dikunjungi oleh saudaranya karena saudaranya itu ada uzurnya. Ada uzur. Semisal apa namanya, dia orangnya berakidah berbeda dengan kita misalnya, atau suka minum-minuman. Nah, hal yang semacam ini sekalipun tidak dikunjungi tidak bermasalah, asalkan menjelaskan alasannya. Asalkan orang yang tidak mau main itu menjelaskan alasannya kenapa tidak main. Ya karena suka mabuk-mabukan, minum-minuman, karena suka melakukan perkara-perkara keji seperti zina misalnya. Dia tidak main, dia tidak mengunjungi supaya jerah, supaya meninggalkan perbuatan keji itu. Nah, yang seperti ini namanya uzur. Sekalipun tidak main ke rumahnya, orang yang tidak main itu tidak dikategorikan terjatuh ke dalam maksiat badan berupa memutus silaturahmi. Itu diantara uzur juga. Atau diantaranya uzurnya berupa sangat jauh rumahnya. Nah, rumah yang mau dikunjungi itu jauh sekali. Jadi sekalipun nggak pernah sampai 5 tahun misalkan, jauh sekali. Cukup kirim salam sekalipun tidak main. Karena sangat jauh, sulit untuk datang ke rumahnya. Sekalipun sampai 5 tahun atau semacamnya, cukup dia kirim salam saja. Terus kalau seandainya udah main ke rumahnya tapi tidak ada di rumah, orang yang dikunjungi tidak ada di rumah, bisa saja orang mau kunjung ke rumah saudaranya tidak ada konfirmasi, tiba-tiba main seperti itu. Gimana itu? Orang yang sudah jauh-jauh misalkan datang ke rumahnya tapi tidak menjumpai dan tidak bertemu dengan orang yang dikunjungi. Cukup dengan menuliskan meletakkan surat di pintunya misalkan. Di depan pintunya ditulis di kertas, taruh di depan pintunya. Saya datang ke kamu, tapi saya belum menjumpaimu dan belum bertemu denganmu. Ini cukup. Nah, mungkin saja di antara kita udah berkorban, menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran, udah ada niat, tekad bulat untuk main ke rumahnya yang di Jawa Barat misalnya, atau di Jakarta, atau di mana. Ternyata sampai di sana nggak ada orang. Nggak ada orang. Maka apa? Cukup tulis di kertas, taruh di depan pintunya, ngasih tahu kalau saya sudah sampai di sini ingin kunjung ke kamu, tapi kamu tidak ada misalkan. Cukup. Ini sudah mewakili. Juga termasuk uzur yang menggugurkan seseorang nggak perlu kunjung kepada saudaranya, artinya tidak dikategorikan terjatuh ke dalam maksiat badan karena tidak menyambung silaturahim, apabila saudaranya itu telah terbukti kalau orang tersebut telah terjatuh ke dalam riddah. Seseorang punya saudara, orang tersebut tahu kalau saudaranya itu terjatuh ke dalam riddah, mencaci maki Allah atau mencaci maki para nabi atau mencaci maki malaikat atau menghina Al-Quran atau semacamnya dari perbuatan-perbuatan yang kekufuran, maka ini tidak perlu menyambung silaturahim, tidak perlu silaturahim.
Dan mungkin saja di antara kita punya saudara tidak sepaham dengan kita, akidahnya tasbih misalnya. Akhirnya akidah Wahabi. Sekalipun kita tidak main, sekalipun kita tidak mendatangi dan tidak mengunjungi rumahnya, kita tidak dikategorikan terjatuh ke dalam maksiat. Karena ada uzurnya. Begitu juga bersilaturahim apabila saudaranya itu ya, saudara seseorang itu fasik, pelaku dosa. Pelaku dosa itu maksudnya gimana? Minum-minuman, minum-minum keras, atau tidak sholat, atau berzina misalkan. Tetapi dia memutus dan tidak bersilaturahim. Kapan? Setelah ia memberitahu kenapa dia tidak mendatangi dan tidak mengunjunginya. Bukan tiba-tiba dia tidak datang. Artinya ya sedikit banyak orang yang tidak dikunjungi itu paham kenapa saudaranya itu tidak main. Oh mungkin karena saya tidak sholat. Oh dia tidak main mungkin karena saya sering minum-minuman misalnya. Tidak dikunjungi dan tidak dimainin ke rumahnya supaya apa? Supaya jerah, supaya meninggalkan perkara-perkara kecil tersebut. Itu tujuannya. Jadi hal yang semacam ini termasuk uzur yang memperbolehkan untuk tidak silaturahim. Begitu juga kalau seandainya ada salah satu kerabatnya yang tidak pakai kerudung, ya tidak menutup aurat, rambutnya terbuka misalkan. Ini juga termasuk uzur seandainya tidak ziarah, tidak terjatuh ke dalam dosa memutus silaturahim. Artinya tidak menutup aurat saat kunjung. Jadi kalau seandainya saat dikunjungi dia tidak menutup aurat, tidak ditutup rambutnya, ini juga kalau seandainya tidak kunjung tidak berdosa. Tapi terlebih dahulu ngasih tahu bahwasannya dia kalau masih tetap membuka auratnya, masih tidak menutup rambutnya, dia tidak akan main, tidak akan kunjung. Memberitahu seperti itu. Jadi orang yang tidak dikunjungi itu supaya tahu kenapa tidak main. Oh mungkin karena saya tidak pakai kerudung, mungkin karena tidak menutup aurat misalnya. Nah, harus ada perasaan seperti itu. Supaya apa? Supaya jerah dengan tidak ada kunjungan dari saudaranya itu, biar ngerasa mungkin saya karena seperti ini. Sehingga apa? Perilakunya menjadi baik. Sehingga perilakunya menjadi baik. Memutus silaturahim, ya, memutus sanak saudara, ini termasuk di mana termasuk sebab yang menyegerakan azab, siksaan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Ya, orang yang memutus silaturahim, orang yang memutus sanak saudara, azabnya, hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum sampai kita ke akhirat. Untuk pertanyaan insya Allah nanti dijawab di bagian hisoh terakhir ya. Biar kita fokus mendengarkan penjelasan saja, nanti baru kita ke pertanyaan, insya Allah. Jadi azab atau hukuman atau siksaan bagi orang-orang yang memutus sanak kerabat itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah di dunia. Allah memberikannya di dunia kepada orang itu sebelum di akhirat. Selanjutnya, termasuk maksiat badan berikutnya adalah wa idza'ul jari, menyakiti tetangga. Nah, ini. Menyakiti tetangga termasuk maksiat badan. Hendaknya memperhatikan hal yang semacam ini, jangan menganggap sepele. Ya, menyakiti tetangga jangan sampai dianggap hal yang sepele. Ketidakbolehan menyakiti tetangga itu
Bukan hanya berlaku bagi orang yang muslim. Walau kanal jaru kafiran. Sekalipun tetangganya itu adalah tetangga yang kafir. Lahu amanu minal muslimin, yang telah mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Adam zahira, dengan rasa sakit yang zahir. Dengan perbuatan sesuatu yang menyakitkan yang zahir. Kadarbi, seperti memukul, wasyatmi, dan mencaci maki, wa nahwi dzalika, dan semacamnya. Paham? Paham, terus. Jadi apa namanya? Menyakiti tetangga adalah termasuk maksiat badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Artinya tanda iman sempurna atau tidaknya seseorang, artinya tanda bahwa iman seseorang itu sempurna atau tidaknya terdapat pada sikap dirinya kepada orang-orang yang menjadi tetangga. Sikapnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, di tetangganya. Kalau dia memuliakan dan mengagungkan, memperlakukan dengan sikap yang baik, itu adalah pertanda orang tersebut imannya sempurna. Jadi tidak boleh menyakiti tetangga. Tidak boleh menyakiti tetangga. Sekalipun tetangganya itu adalah orang yang kafir. Bisa saja orang itu kafir bertetangga dengan seorang muslim, tapi karena lembutnya akhlak orang muslim tersebut, karena lembutnya akhlak yang dimiliki orang muslim tersebut, orang yang kafir itu pun apa? Dia tersentuh hatinya sehingga masuk Islam. Bisa saja seperti itu. Karenanya kita diperintahkan untuk berbuat baik, menunjukkan sikap baik, menunjukkan sikap lembut, menunjukkan sikap rendah hati kita. Ini tidak hanya sekedar kita lakukan kepada sesama muslim. Kepada orang-orang di luar muslim pun tetap kita menunjukkan sikap dan akhlak yang tinggi. Budi yang luhur. Jadi menyakiti tetangga dengan rasa sakit yang apa? Yang zahir. Rasa sakit yang zahir. Contohnya apa? Menyakiti tetangga. Kadarbi, seperti memukul. Ya, tetangganya dipukul. Orang yang memukul tetangganya, orang tersebut ya termasuk atau terjatuh ke dalam maksiat badan. Begitu juga termasuk bagian daripada menyakiti tetangga adalah mencaci maki. Ya, kalau memukul kan pakai tangan memukul. Ini yang mencaci maki kan hanya sebatas ucapan. Tadi kan menyakiti hati seseorang. Menyakiti hati seseorang. Jadi tidak boleh. Seorang mukmin, seorang muslim itu harga dirinya mulia, agung. Jadi orang mukmin itu lebih utama daripada Ka'bah. Al-mukmin, di seorang mukmin itu apa? Afdalu indallahi minal Ka'bah. Seorang mukmin itu lebih utama, lebih mulia derajatnya dan kedudukannya ketimbang daripada bangunan Ka'bah. Karena tidak boleh menyakiti, menghinanya, menjelek-jelekkannya. Tidak boleh menghina. Jadi termasuk maksiat badan adalah menyakiti tetangga sekalipun tetangganya tersebut itu kafir yang sudah mendapatkan jaminan keamanan. Tidak boleh menyakiti dengan rasa sakit yang zahir. Melukai harga dirinya ya. Atau membangun sesuatu, meletakkan sesuatu yang dapat menyakiti perasaan orang yang tetangga tersebut.
Adapun memukul dan mencaci makinya secara terus-menerus tanpa ada sebab syar'i, orang yang mencaci maki seorang muslim atau memukul seorang muslim tanpa ada sebab, tanpa ada sebab syar'i, maka ini adalah perbuatan dosa yang paling parah. Fa'asyaddu izran, keburukan yang paling parah. Karenanya kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga serta sabar atas perilaku buruk dari orang lain dan terus semangat tetap untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Artinya walaupun kita disakiti, diganggu oleh orang lain, kita tidak membalasnya dengan hal yang serupa. Kita tidak membalasnya dengan hal yang sama. Kita masih tetap diperintah untuk berusaha mencari yang terbaik, membuat orang lain menjadi nerima apa yang kita ucapkan. Gitu. Jadi menyakiti tetangga adalah sesuatu yang dilarang. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita baru akan tahu tentang pentingnya bermasyarakat. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, pasti tidak akan terlepas daripada hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti ada seumpama tetangga yang tidak suka dengan kita, sangat sangat benci dengan kita. Biasa, itu hal biasa. Kita tidak akan mampu untuk membuat orang-orang yang ada di sekitaran kita semuanya pada suka kepada kita semuanya. Tidak akan. Sesuatu yang mustahil tercapai kalau seseorang itu ingin semua yang ada di sampingnya menjadi orang yang ridha, rela, menerima terhadap semua sikapnya. Itu sesuatu yang mustahil. Pasti ada sikap-sikap atau penampilan-penampilan yang tidak disukai oleh orang lain. Terus bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita menghadapinya? Kita hadapi dengan berpatokan kepada patongan syara. Jika kita sudah berada di posisi yang benar, ya sudah, biarkan sekalipun ada orang yang tidak suka dengan kita. Kalau kita sudah berada dalam garis yang lurus, ya nggak perlu kita menghiraukan orang lain. Kita tidak akan mampu untuk membuat orang lain itu semuanya pada senang kepada kita, tidak ngomongin keburukan kita, tidak ngomongin kejelekan kita, kebaikan kita hanya yang disebut-sebut, sedangkan keburukan kita ditutup-tutupin misalkan. Sulit mencari yang seperti itu. Sulit mencari orang yang seperti itu. Al-Imam Al-Auza'i dulu pernah didatangi oleh orang. Al-Imam Al-Auza'i dulu pernah didatangi oleh seseorang. Kata orang tersebut bilang kepada Al-Imam Al-Auza'i, gimana tolong bawa saya, katanya. Tolong bawa saya ke suatu daerah yang tidak ada seorang pun yang membicarakan keburukan saya. Gimana caranya, katanya. Kata orang itu bilang, gimana caranya? Gimana caranya kalau saya ini ingin tidak ada yang berbicara keburukan saya. Tidak ada orang lain yang suka membicarakan keburukan orang tersebut. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Auza'i? Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Auza'i pada saat itu? Langsung diambil tangannya dan dituntun, dibawa ke kuburan. Di sini tempatnya. Di sini tempatnya. Kalau sudah mati ya, kalau sudah mati tidak akan dibicarakan terus-terusan. Karenanya kita jangan pernah mencari ridha manusia. Cukuplah bagi kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan ridha Allah taala, kita beruntung, kita selamat. Tapi kalau mencari ridha manusia,
mencari kerelaan manusia, ya tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya, tidak ada manfaat. Kemudian selanjutnya termasuk maksiat badan berikutnya adalah wa khadbus sya'ri ay sabruhu bisawad. Juga termasuk maksiat badan berikutnya adalah khadbus sya'ri, menyemir rambut. Orang yang menyemir rambut, dengan warna hitam, orang tersebut terjatuh dalam maksiat badan. Khadbus sya'ri ay sabruhu bisawad. Menyemir rambut artinya mencelup rambutnya dengan apa? Dengan warna hitam. Min dzakarin aw untha, baik bagi kaum laki-laki ataupun kaum perempuan, enggak boleh, haram, maksiat badan kalau menyemir rambutnya dengan warna hitam. Ya. Orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, laki-laki ataupun perempuan, hukumnya haram. Pengarang kitab Zuhud mengatakan wa harramu khidaba sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Jadi mereka mengharamkan, para ahli fikih mengharamkan menyemir rambut dengan warna hitam bagi laki-laki dan perempuan. La lil jihad, bukan dalam rangka berjihad. Nah, bukan dalam rangka untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Kalau orang yang berjihad, kalau orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam dengan tujuan berjihad, maka ini hukumnya adalah sesuatu yang boleh. Jadi orang yang menyemir rambut dengan warna hitam, laki-laki ataupun perempuan, hukumnya tidak boleh. Hukumnya haram. Haram bagi laki-laki, juga haram bagi perempuan. Dalam satu pendapat, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Kecuali dalam rangka berjihad. Kecuali seseorang itu menyemir rambutnya dengan warna hitam untuk berjihad, untuk melawan orang-orang kafir. Maka ini hukumnya dikecualikan, tidak haram. Jadi termasuk maksiat badan adalah menyemir rambut dengan warna hitam. Ini haram bagi laki-laki dan perempuan. Kecuali untuk jihad. Pada sebagian ulama itu memperbolehkan untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam. Sebagian para ulama memperbolehkan untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam. Tapi kapan? Idza lam yakun yuaddi ilal ghasyi wat talbis. Apabila tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan penipuan. Misalkan sudah agak tua, biar kelihatan perawan, disemir rambutnya, padahal sudah uban. Ya. Ada seorang wanita, ada seorang perempuan, atau sebaliknya, ada seorang laki-laki, disemir rambutnya dengan warna hitam. Tujuannya biar dikira masih lajang, nah, masih muda. Padahal sudah tua misalkan, biar dikira masih fisiknya kuat. Padahal dia sudah tua. Nah itu kan penipuan itu. Talbis itu mengelabui. Itu mengelabui orang lain. Nah, intinya tidak boleh. Jadi orang yang menyemir rambutnya berarti ada rinciannya. Kalau disemir dengan warna hitam, kalau dengan tujuan untuk berjihad hukumnya boleh. Tapi kalau bukan untuk berjihad, hukumnya tidak boleh. Jadi kalau untuk berjihad boleh, kalau tidak berjihad tidak boleh. Keharaman ini bagi laki-laki ataupun perempuan.
Dan ulama mengatakan kalau sekiranya disemer menggunakan warna hitam dan tidak menimbulkan penipuan kalau disemer dengan warna hitam dan tidak menimbulkan penipuan, maka ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh kalau tidak menimbulkan penipuan. Sebentar. Kemudian seorang perempuan boleh menyemir rambutnya dengan warna hitam tapi dengan seizin suaminya. Seorang istri, seorang perempuan boleh menyemir rambutnya dengan warna hitam tapi dengan seizin suaminya. Tapi kalau orang yang nggak punya suami, ya, jomblo, maka urusan hal seperti ini ketat. Jadi tidak boleh bagi perempuan yang masih sendirian, tidak punya suami, itu apa? Menyemir rambutnya dengan warna hitam. Kenapa? Karena untuk menghindari daripada manipulasi. Menghindari daripada manipulasi, menipu. Tapi kalau menyemir rambut dengan warna kuning dan warna merah, maka ini apa? Bagi laki-laki bahkan dapat pahala. Jadi kalau menyemir rambutnya dengan warna merah atau warna kuning, bagi laki-laki ini apa? Dapat pahala. Tapi kalau seandainya bagi perempuan, seorang istri, kalau diperintah oleh suaminya, kalau diminta oleh suaminya boleh menggunakan nyemer rambutnya dengan warna kuning dan warna merah. Jadi saya ulang, kalau laki-laki disemir rambutnya dengan warna merah ataupun warna kuning, boleh bahkan dapat pahala. Falir rijali fi thawab. Tapi kalau bagi seorang istri, boleh juga dengan warna merah, dengan warna kuning. Tapi kapan? Apabila diperintah oleh suaminya. Berarti kalau tidak dapat izin dari suami, tidak boleh melakukan. Kemudian berikutnya termasuk maksiat badan adalah watasyabuhur rijali bin nisa. Menyerupainya seorang laki-laki terhadap kaum perempuan. Jadi laki-laki yang menyerupai perempuan, ya, menyerupai dalam segi apa? Fimal basin. Dalam segi pakaian, au kalamin atau ucapan, au aksihi. Nah, bukan wa aksihi. Au kalamin atau dalam ucapan, au masyin atau dalam gaya jalannya. Wa aksu dan sebaliknya. Artinya apa? Artinya menyerupainya seorang perempuan birrijal dengan laki-laki. Wa huwa asyaddu, dan ini lebih parah. Dan ini lebih parah maksiat. Jadi perlu dipertegas, perlu saya ulang bahwasannya menyerupai laki-laki artinya perempuan menyerupai laki-laki. Ini lebih parah dosanya daripada laki-laki menyerupai perempuan. Wa tashabbuh rijali bin nisa. Ini apa? Laki-laki menyerupai perempuan. Wa aksuhu, perempuan menyerupai laki-laki. Ini lebih parah. Lebih parah maksudnya. Ayat tashabbuhun nisa'i bir rijali bahwa asyaddu.
Artinya menyerupainya seorang perempuan terhadap kaum laki-laki. Ini hukumnya apa? Hukumnya lebih parah. Termasuk maksiat badan yang paling parah. Jadi tidak boleh. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Perempuan juga tidak boleh menyerupai. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Perempuan juga tidak boleh menyerupai laki-laki. Dalam segi apa? Dalam segi pakaian, dalam segi gaya jalannya, atau dalam segi ucapan. Kan sebagian orang itu kalau teleponan apa? Pura-pura kayak bersuara perempuan itu. Nggak boleh itu. Ya. Kan ada orang itu kalau kalau telepon orang lain itu memainkan suaranya. Memainkan suaranya seperti suara perempuan. Nggak boleh tetap. Apalagi di film-film. Di film-film misalnya apa itu? Komedi-komedian itu. Komedi. Kan biasanya ada itu yang niru suara perempuan atau niru gaya gerak-gerik perempuan. Nggak boleh tetap. Boleh. Laki-laki menyerupai perempuan dalam segi ucapan, dalam segi pakaian, dalam segi gaya jalannya masih lebih parah dosanya apa? Perempuan menyerupai laki-laki. Laki-laki menyerupai perempuan dosa. Perempuan menyerupai laki-laki juga dosa. Tapi dosa yang paling parah yang mana? Yaitu perempuan menyerupai laki-laki. Perempuan yang menyerupai laki-laki itu dosanya parah daripada perempuan menyerupai laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, artinya dalam hal pakaian atau dalam segi sikap atau dalam segi ucapan, maka apa? Fahuwa minhum, termasuk bagian daripada mereka sendiri. Ini termasuk maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, la yadkhulul jannata thalathatun. Tidak akan masuk surga bersama gelombang-gelombang yang awal masuk surga tiga perkara. Tiga perkara. Apa di antaranya tiga perkara tersebut? Warajulatun nisa, yaitu para perempuan yang menyerupai sikap laki-laki. Ya, jadi termasuk maksiat badan yang terhitung dosa besar adalah ketika seorang laki-laki menyerupai perempuan dalam segi gaya jalan, gaya ucapan, atau dalam segi pakaian. Tetapi menyerupainya seorang perempuan dengan laki-laki itu lebih parah dosanya. Lebih parah maksiatnya. Dan tidak dilihat karena banyak yang berpenampilan seperti itu. Jadi sekalipun ada seorang perempuan meniru-niru lenggak-lenggok atau gaya laki-laki, sekalipun mayoritas, sekalipun banyak yang melakukan, nggak usah kita tiru, nggak usah kita teladani orang seperti itu. Jadi pakaian yang khusus bagi salah satu dari dua jenis, hanya khusus untuk laki-laki misalkan, atau khusus untuk perempuan, maka haram bagi lawan jenisnya apa untuk menggunakannya. Misalkan pakaian anak kecil untuk laki-laki, kaos. Ada anak kecil, ya, kemudian memiliki kaos. Lalu ditukar kaos yang laki-laki itu apa? Digunakan dan dipakai ke anak yang perempuan. Tidak boleh bagi keluarga seperti itu. Jadi bagi keluarga, bagi orang tua, kalau punya anak laki-laki dan perempuan, jangan sampai yang perempuan dipakein baju yang khusus bagi laki-laki,
yang laki-laki dipakai baju yang khusus bagi perempuan. Nggak boleh tetap. Termasuk seperti sandal. Pokoknya kaidahnya harus hafal, kaidahnya. Sesuatu yang khusus maka haram bagi ada jenis sepatu itu untuk laki-laki, perempuan. Kecuali sama-sama dipakai untuk perempuan. Pada tertentu. Jadi kalau tertentu ya seperti sarung ya. Seperti sarung misalkan. Ini kan khusus untuk laki-laki. Nggak boleh dipakai untuk perempuan. Pokoknya pakaian atau sesuatu apapun yang khusus bagi satu jenis, maka bagi lawan jenis tidak boleh menggunakannya. Termasuk sandal perempuan, kan? Ini sering banyak yang tidak sadar. Ada orang tidak ada sandal untuk laki-laki. Mau ke kamar mandi. Perempuan dipakai untuk orang laki-laki, nggak boleh tetap. Kenapa? Karena sandalnya itu khusus perempuan. Beda dengan jenis sandal yang itu sifatnya netral. Berbeda dengan sandal yang jenisnya itu netral dipakai siapa aja. Seperti sandal solu. Itu kan biasanya dipakai siapa aja, baik laki-laki perempuan. Tapi kalau sudah ada sandal khusus dipakai perempuan, ya, sandalnya khusus untuk perempuan nggak boleh dipakai untuk laki-laki. Begitu juga sebaliknya kalau ada sandal khusus untuk laki-laki tidak diperkenankan perempuan itu menggunakannya. Sekalipun dalam rangka apa itu? Sekalipun dalam rangka pertunjukan. Sekalipun dalam rangka pertunjukan. Penampilan drama misalkan. Nggak boleh. Ada kan perempuan itu memakai pakaian 100% kayak laki-laki. Dari segi bajunya, dari segi pakai peci perempuan pakai peci itu harus untuk laki-laki, kecuali mungkin ada peci yang netral, bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nah itu tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'ana Rasulullahi al-mutasyabbihina. Jadi Sayyidina Abbas berkata, la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Apa katanya? Rasulullah melaknat ya, kaum laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Rasulullah melaknat kaum perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat itu dosa besar. Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian seorang perempuan, dan Rasulullah juga melaknat seorang perempuan yang memakai pakaian. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, dan Rasulullah melaknat perempuan yang memakai pakaian seorang laki-laki. Jadi laki-laki yang menyerupai perempuan itu hukumnya haram. Begitu juga perempuan yang menyerupai laki-laki juga haram. Kalau sesuatu yang digunakan oleh dua jenis, digunakan untuk laki-laki, dipakai untuk perempuan, sekalipun kebanyakan dipakai oleh salah satunya, ini tidak dikatakan tasyabbuh, tidak dikatakan telah menyerupai, tidak dikatakan telah menyerupai, sekalipun dipakai oleh salah satunya. Ini kaedahnya, ini kaedah. Jadi kalau ada sesuatu
yang dipakai oleh dua jenis, dipakai laki-laki juga dipakai perempuan. Maka ini tidak dikatakan telah menyerupai laki-laki kalau seandainya dipakai perempuan. Jadi tidak diperkenankan bagi seorang ayah atau seorang ibu atau keluarga memakaikan kepada anak kecil laki-laki apa pakaian perempuan. Jadi kalau baju khusus perempuan jangan dipakaikan ke anak laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Kalau pakaian anak-anak laki-laki jangan dipakai ke anak perempuan. Kalau seandainya ada anak kecil melakukan seperti itu dicegah. Orang tuanya jangan ngasih. Jadi kalau ada anak melakukan demikian, pakai kerudung misalkan, anak kecil laki-laki misalkan pakai baju perempuan, anak kecil, jangan dibiasakan, jangan diberikan kelonggaran, dicegah, ya. Dicegah anak itu oleh orang tuanya. Begitu juga haram menyerupai para pelaku dosa, fujar, fusak, pelaku dosa, tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian daripada mereka. Kalau menyerupai dalam segi pakaiannya, berarti hanya haram. Kalau sampai menyerupai dalam segi kekufuran, ya kufur. Kufur, keluar dari Islam. Baik. Saya kira untuk masalah maksiat badan ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita masih ada kesempatan besok hari Minggu masih kita ada kesempatan dan kita masih diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan serta kesempatan. Baik, untuk pertanyaan salah satu saudara kita, kalau kita punya saudara katanya kandung, tapi dia suka main judi. Ya, kita sudah tahu kan kalau yang namanya qimar, termasuk qimar itu adalah maksiat. Sudah dibahas kemarin qimar. Masalah qimar itu sudah dibahas kemarin. Dan itu termasuk maksiat, tidak boleh. Juga tidak sholat, apalagi sudah main judi, tidak sholat, juga tidak menutup aurat misalnya. Dan suka cari masalah, apalagi nih, bertumpuk-tumpuk ini. Bertumpuk-tumpuk sikap yang tidak diperbolehkan maksudnya. Dan kadang suka melecehkan agama, ini yang paling parah. Ini melecehkan agama sudah kita tahu kalau itu adalah bagian daripada riddah. Jadi kalau melecehkan agama, melecehkan ajaran Islam, kan suatu kekufuran. Riddah. Jadi ya diberitahu, sekalipun tidak mengatakan kamu keluar dari Islam, bisa bilang saja apa yang engkau lakukan itu adalah pelecehan terhadap agama dan itu bisa merusak Islam, merusak iman. Dan orang yang rusak imannya hendaknya kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti itu. Ini masalahnya ini lebih parah daripada yang sebelumnya. Kalau hanya sekedar tidak sholat, tapi masih yakin kewajiban sholat kan tidak kufur. Kalau hanya main judi tidak menghalalkan permainan judi kan tidak kufur, hanya maksiat. Atau mencari masalah, tidak menutup aurat. Ini kan dosa, tapi kan masih di bawah dosa riddah, di bawah dosa kekufuran. Kalau sudah melecehkan agama ini kan ini maksiat yang paling parah ini. Bagaimana kita malas bertemu dengannya kalau dikasih tahu dia tidak merasa? Apakah kita bermaksud maksiat badan? Kita termasuk maksiat badan? Enggak, tadi kan sudah dijelaskan. Kalau seandainya ternyata di antara saudara kita yang kita tidak kunjungi itu termasuk dosa, termasuk pelaku dosa, atau tidak menutup aurat. Seandainya kita tidak mengunjungi ya tidak terjatuh ke dalam dosa.
Tapi setidaknya orang yang kita tidak kunjungi itu tahu kenapa alasan kita tidak datang. Kan kita tidak datang dan tidak mengunjungi kan supaya mereka jerah. Supaya mereka berhenti daripada perbuatan buruknya itu. Jadi enggak berdosa ya. Apa ini? Ya untuk saudari Nafis Diana. Jadi kalau seandainya tidak melakukan silaturahim, tidak terhitung terjatuh ke dalam maksiat badan. Insya Allah besok kita akan lanjut pembahasan yang juga penting, masalah isbalus tsaub, yaitu menurunkan pakaian. Ya, menurunkan pakaian sampai melebihi mata kaki. Sampai melebihi mata kaki itu bagaimana dalam pandangan Islam. Masalah hal demikian insya Allah kita akan bahas, kita jelaskan besok insya Allah. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan dan masih terus diberikan semangat yang tinggi untuk mencari tambahan ilmu. Baik, saya kira sampai di sini. Mari kita tutup dengan sholawat, dengan tahlil dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.